Saya, Eka Murianti Rahmi SPD, Guru SMA Negeri 18 Palembang, mata pelajaran Ekonomi. Asesmen kompetensi berbasis proyek adalah jenis asesmen sumatif yang merupakan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur penilaian ranah afektif, psikomotorik, serta kognitif. Asesmen ini diharapkan dapat menggali minat, bakat, serta kemampuan dan menumbuhkan kemandirian belajar dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang mereka dapatkan di kelas dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penilaian tidak hanya berbasis pada pengetahuan saja, namun pada aspek keterampilan dan sikap. Yuk, kita saksikan bersama bagaimana implementasi asesmen kompetensi berbasis proyek yang dilakukan di SMA Negeri 18 Palembang. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pendapatan nasional. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai badan usaha. Nah, badan usaha itu adalah badan yang bergerak untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Nah, konsep yang pertama apa? Produk domestik bruto atau GDP. Kalau kepanjangan GDP berarti gross turun setahun. Atau bisa dibilang pendapatan nasional ini merupakan nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara dalam setahun. Oke, bagus. Di sini ada nilai total barang dan jasa. Banyaknya barang atau jasa. Jadi berikut saya akan sampaikan timeline dari asesmen kompetensi berbasis proyek. Seperti yang kita ketahui, kita akan masukin namanya pekan asesmen. Kita sepakat materi apa? Mengenai apa materi ke tenaga kerja. Ya. Misalkan kalau di lingkungan rumahnya banyak pengangguran nih, berarti Bu, saya mau mengajak mereka membuka usaha. Maka kamu tuliskan di dalam bisnis plan, membuka usaha apa yang kamu punya. Misalkan apa? Cilok, misalkan ya. Gunakan tenaganya, kemampuannya itu bisa berdaya dan berkembang. Ya, bisa berupa video dan laporan tertulis. Nah, setelah membuat laporan, kalian akan mempresenting atau menampilkan laporan tersebut. Seandainya itu video, maka jelaskan video itu tentang apa, aktivitas apa yang ada dalam video. Seandainya itu dalam bentuk laporan tertulis, kalian rangkum laporan itu tentang apa aktivitas yang ada di dalam laporan. Jalan ini termasuk bisnis bisa gimana kalau kita bikin bisnis resto mayo yang kayak ini jadi nggak bikin makanan gitu. Iya, bisnis makanan. Sampai kita nih banyak yang nganggur ya. Nah, caranya kita buka bisnis deh. Jadi bisnis apa ini nih? Batakur be, biar lemak kan. Nah, kita ngumpul cekannya dulu mana? Ya, menurut kamu telah menceka, jadi kita ajak. Kita ajak yang nganggur itu, biar jadi klien kita be. Ya, jadi Nanti menggawe. Akor lah. akor. Kamu tuh kata UMKM tahu, coba sebutin dulu apa dia sih masalahnya tuh. Yang pertama tuh ada permasalahan soal modal, yang kedua ada permasalahan terkait urusan perizinan, terus yang ketiga ada permasalahan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, yang keempat ada permasalahan kurangnya inovasi, sama yang terakhir itu ada permasalahan gagal teknologi. Ada deh yang permasalahan pengangguran. Aduh. Ya, ada pasti banyak kan. Nah, terus menurut kelompok kalian, apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi pengangguran itu? Salam kerjaan. Kesalahan pekerjaan, apalagi kalian mau memanfaatkan apa? Memberikan pelatihan bisa nggak? Bisa. Coba kelompok kalian menyusun apa sih yang harus kalian lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Bisa? Oke, coba. Jadi kamu pengen buka usaha atau memberikan pelatihan? Usaha. Usaha. Jangan lupa dicantumkan di dalam bisnis.
Adapun tantangan dari pelaksanaan asesmen kompetensi berbasis proyek antara lain: 1. Pemahaman tentang konsep asesmen kompetensi berbasis proyek. Konsep asesmen kompetensi berbasis proyek belum dapat dipahami secara utuh oleh guru dan murid, sehingga dalam proses pengimbasannya membutuhkan penguatan yang berulang. 2. Waktu yang cukup lama. Proses membutuhkan waktu yang cukup panjang dibandingkan asesmen tertulis, karena melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, presentasi, dan refleksi. Guru harus memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk menyelesaikan proyek yang sering sekali sulit disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Yang ketiga adalah kesulitan dalam pengelolaan kelas. Saat melakukan asesmen berbasis proyek, siswa yang sering bekerja dalam kelompok atau individu dengan berbagai tahapan yang tugas yang berbeda. Mengelola aktivitas kelas yang beragam ini bisa menjadi tantangan besar, terutama untuk memastikan bahwa setiap siswa tetap berada di jalur dan termotivasi sepanjang proses proyek. Keempat adalah beragam tingkat keterampilan dan minat siswa. Siswa memiliki tingkat keterampilan dan minat yang berbeda-beda. Dalam asesmen berbasis proyek, siswa yang lebih berpengalaman atau lebih kreatif mungkin lebih unggul, sementara siswa yang kurang percaya diri atau tidak terbiasa dengan proyek berbasis kompetensi akan mengalami kesulitan. Yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa siswa, guru, maupun murid lebih nyaman dengan metode penilaian konvensional seperti tes tertulis, sehingga ada resistensi terhadap perubahan menuju asesmen berbasis proyek yang mengubah mindset ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Refleksi asesmen kompetensi berbasis proyek antara lain: 1. Peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. 2. Penguatan keterampilan kolaborasi. 3. Peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. 4. Pembelajaran kontekstual. 5. Pengembangan tanggung jawab dan manajemen waktu. 6. Peningkatan hasil belajar. Adapun hasil yang didapatkan dari melaksanakan asesmen kompetensi berbasis proyek: 1. Peningkatan hasil belajar. Hasil belajar murid meningkat seiring dengan penilaian dilakukan secara menyeluruh dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Hasil karya yang kreatif. Asesmen berbasis proyek memungkinkan murid menghasilkan karya kreatif seperti laporan penelitian, presentasi multimedia, atau produk praktis yang relevan dengan kehidupan mereka. 3. Refleksi dan peningkatan diri. Murid diajarkan untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka melalui proyek. Ini membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, mendorong pembelajaran berkelanjutan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan asesmen kompetensi berbasis proyek. Nanti anak-anak silakan menampilkan asesmennya, menampilkan hasil proyeknya yang sudah kita lakukan kurang lebih selama 3 minggu. Kenapa nama saya Sapam Berdi, kelas F4, absen 33. Perkenalkan, nama saya Rosanna Amalia dari kelas 11 F8, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadanti dari kelas 11 absen 24. Jadi kami akan menjelaskan mengenai kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan integrasi dalam menjalankan tugas. Lalu ada tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tingkat pengangguran, angka pengangguran yang masih tinggi, terutama di Kelas 8. Saya ingin bertanya apa tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Baik, terima kasih Indonesia. Yang pertama ada tingkat pengangguran. Angka pengangguran yang masih tinggi terutama di kalangan pemuda dan lulusan perguruan tinggi. Yang kedua ada kesempatan kerja. Jumlah lapangan kerja yang tersedia belum sebanding dengan jumlah pencari. Asesmen kompetensi berbasis proyek adalah asesmen yang mementingkan pengalaman belajar, kemandirian belajar, serta memungkinkan murid untuk menggali potensi yang mereka miliki. Asesmen kompetensi berbasis proyek membutuhkan kolaborasi antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan. Tak lupa juga dukungan dari orang tua. Asesmen kompetensi berbasis proyek memungkinkan para peserta didik atau murid mendapatkan pengalaman belajar yang belum mereka dapatkan, serta kemampuan mengimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen kompetensi berbasis proyek dapat kita lakukan pada tingkatan pembelajaran dari satuan pendidikan menengah dan tingkat atas.
Salam Jambore Guru Hebat 2024.